Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdiana dari Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Kyai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan dari artikel saya yang berjudul Materi Ajar Komponen Kedua dalam Kurikulum. Yang pertama, latar belakang. Dalam dunia pendidikan, materi ajar tidak hanya menjadi alat bantu dalam menyampaikan informasi, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman, sikap, dan keterampilan peserta didik. Sayangnya, realitas menunjukkan bahwa materi ajar yang digunakan di berbagai jenjang pendidikan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari ketidaksesuaian isi dengan kebutuhan siswa, hingga kurangnya perhatian terhadap aspek nilai dan etika. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kondisi materi ajar yang baik menjadi krusial bagi setiap peserta didik, agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara menyeluruh, bermakna, dan berorientasi pada kemajuan pendidikan yang berkualitas. Adapun isu aktual yang terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia yaitu yang pertama, fokus pendidikan masih dominan pada aspek kognitif. Hal ini bermakna fokus pendidikan di Indonesia lebih dominan pada aspek kognitif. Sistem pendidikan di Indonesia kini masih lebih menekankan pada peningkatan kemampuan kognitif seperti hafalan dan penguasaan teori. Hal ini menyebabkan aspek afektif atau sikap dan emosi serta psikomotor atau keterampilan menjadi kurang mendapat perhatian. Padahal ketiga aspek tersebut sangat penting dalam pembentukan karakter dan kompetensi utuh peserta didik. Yang kedua, materi ajar tidak relevan dengan kebutuhan dan pemahaman siswa. Banyak materi ajar yang disusun tanpa mempertimbangkan tingkat pemahaman dan kebutuhan nyata peserta didik. Materi terlalu kompleks atau tidak kontekstual menyebabkan siswa kesulitan memahami dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran menjadi kurang bermakna. Yang ketiga, konten materi ajar tidak sesuai dengan nilai etika dan kepatutan. Misalnya terdapat kasus buku ajar yang memuat konten tidak pantas. Hal ini menunjukkan kurangnya pengawasan dan evaluasi dalam proses penyusunan serta publikasi materi ajar yang berpotensi merusak moral dan emosi siswa. Dan isu yang terakhir yaitu penyusunan materi ajar tidak sistematis dan tidak berbasis kurikulum. Materi ajar seringkali disusun tanpa memperhatikan urutan logis dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Materi yang terlalu padat atau terlalu singkat akan menyulitkan siswa dalam mencapai kompetensi yang diharapkan secara optimal. Selanjutnya, solusi yang bisa ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu yang pertama, menyusun materi ajar yang seimbang. Artinya, materi ajar harus memuat keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiganya saling melengkapi untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki sikap dan keterampilan yang baik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, menyesuaikan materi dengan tingkat pemahaman siswa. Dalam penyusunan materi, pendidik harus mempertimbangkan latar belakang, minat, dan tingkat perkembangan siswa. Materi yang kontekstual, aktual, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari akan lebih mudah dipahami dan mendorong siswa untuk aktif dalam belajar. Solusi yang ketiga, menghindari konten negatif dan menjaga etika dalam materi ajar. Materi ajar harus melalui proses validasi yang ketat agar tidak mengandung unsur negatif yang dapat merusak karakter siswa. Evaluasi dari berbagai pihak seperti guru, ahli pendidikan, dan orang tua penting dilakukan sebelum materi diterbitkan. Solusi yang keempat, menyusun materi secara rasional dan terstruktur. Penyusunan materi harus mengikuti prinsip urutan logis dan bertahap, mulai dari konsep dasar menuju ke materi yang lebih kompleks. Hal ini membantu siswa memahami isi pelajaran secara menyeluruh dan memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran.
Solusi yang kelima yaitu peningkatan kompetensi pendidik. Guru sebagai penyusun dan penyampai materi harus memiliki kemampuan yang baik tentang kondisi materi ajar. Pelatihan dan pembinaan rutin sangat diperlukan agar guru mampu merancang dan menyampaikan materi yang efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Agar bisa mewujudkan solusi-solusi tersebut, maka seorang pendidik harus memiliki pemahaman tentang bagaimana kondisi ideal materi ajar. Di sini akan disebutkan 5 kondisi ideal materi ajar. Yang pertama, yaitu materi harus sesuai dengan waktu. Artinya, materi ajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik masa kini. Hal ini termasuk penggunaan media dan teknologi digital yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, materi juga disesuaikan dengan durasi waktu belajar agar bisa tersampaikan dengan tuntas tanpa tergesa-gesa, serta sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, materi ajar atau bahan ajar harus dapat diandalkan. Artinya, bahan yang digunakan dalam materi ajar harus berasal dari sumber yang kredibel, seperti jurnal, buku teks resmi, atau situs pemerintah. Informasi yang diberikan harus akurat, tidak menyesatkan, dan relevan dengan konteks pembelajaran. Hal ini penting agar materi benar-benar membantu dalam pencapaian kompetensi siswa secara tepat. Kondisi yang ketiga yaitu materi harus relevan dengan pemahaman siswa. Materi ajar harus sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotor. Materi yang terlalu rumit akan sulit dipahami, sementara materi yang terlalu mudah tidak menantang. Oleh karena itu, isi materi harus berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa, bersifat aktual, dan mampu menarik minat mereka untuk belajar. Kondisi yang keempat, materi dipilih untuk memberi manfaat bagi siswa. Artinya, dalam menyusun materi ajar, fokus utamanya adalah kepentingan siswa, bukan guru. Pendidik tidak seharusnya memilih materi hanya karena itu menambah wawasannya sendiri, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan dan manfaat yang bisa diperoleh peserta didik. Materi yang tepat akan membantu siswa memahami pelajaran dengan lebih baik dan meningkatkan hasil belajarnya. Kondisi materi ajar yang terakhir yaitu materi harus disusun dalam urutan yang rasional. Materi ajar harus disusun secara sistematis, mulai dari konsep dasar menuju ke arah yang lebih kompleks. Penyusunan harus mempertimbangkan keterkaitan antar topik agar alur pembelajaran menjadi logis dan mudah diikuti. Materi yang terlalu banyak bisa membuat siswa kewalahan, sementara yang terlalu sedikit mungkin tidak cukup membentuk kompetensi yang dibutuhkan. Jadi kesimpulannya yaitu materi ajar merupakan komponen penting dalam kurikulum yang sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Agar pembelajaran berlangsung secara efektif dan tujuan pendidikan tercapai, materi ajar harus memenuhi beberapa kriteria penting yang telah disebutkan tadi, yaitu materi harus sesuai dengan perkembangan zaman dan waktu pembelajaran, bahan ajar yang digunakan harus dapat diandalkan dan berasal dari sumber yang kredibel, perlu adanya relevansi dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan peserta didik, penyusunan materi harus berorientasi pada manfaat bagi siswa, bukan untuk kepentingan guru. Dan yang terakhir, materi disusun secara sistematis dan rasional agar dapat memudahkan siswa dalam memahami isi pembelajaran secara utuh. Dengan memenuhi kelima kondisi tersebut, proses pembelajaran akan berjalan lebih baik, bermakna menyenangkan. Pendidik akan lebih mudah dalam menyampaikan materi, sementara peserta didik akan lebih cepat memahami serta mencapai kompetensi yang diharapkan. Pada akhirnya, kualitas pendidikan pun dapat meningkat dan akan mencapai tujuan pendidikan nasional. Sekian pemaparan saya mengenai
materi ajar komponen kedua dalam kurikulum. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.